Wah, nanti akan di-record ya Bapak Ibu biar bisa di ini disaksikan kembali. Nah, ini sudah ada 56 anggota yang bergabung. Baik, Pak Agus Rustanta, selamat sore Ya, Bapak. selamat sore Mas. Dari mana Bapak? Saya dari Bekasi. Bekasi. Wah. Oh iya, mohon maaf ini Bapak Ibu berkaitan di sekitar sini baru hujan. Mungkin ada suara saya agak terganggu. Bapak Ibu bagaimana bisa mendengar suara saya dengan jelas? Agak Jelas hujan. Mas Bisa Wildan. Mas, aman. Ya, Bisa terima aman. kasih Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja mulai mungkin Bapak Ibu. Eh, Selamat bergabung dan mengikuti Bapak Ibu yang Jadilah. ya langsung mengikuti saja. Bisa kita diskusikan permasalahan-permasalahan tentang penulisan artikel di Scopus ini. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung melalui chat Zoom ini ya Bapak Ibu. Nah, saya sambil membaca pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dari Pak Abbas. Mohon pencerahannya. Yang yang sudah disubmit ke jurnal lainnya dan belum ada respon dari jurnal tersebut, apakah kita boleh submit ke jurnal lainnya? Oke, untuk Pak Abbas, saya izin menjawab ini, Bapak. Ya, artikel maksud saya Mas. Oh ya, betul. Nah, untuk artikel yang sudah disubmit dan masih proses dalam jurnal tersebut, kita harus withdraw dulu. Jadi, untuk etika submit memang tidak boleh disubmit dalam beberapa jurnal dalam satu waktu. Jadi ada perintah withdraw dulu, itu baru kita bisa pindahkan ke jurnal yang lain. Nah, mungkin responnya ini juga cukup lama, karena kan kita juga ada pertimbangan waktu untuk proses submit jurnal artikelnya itu. Jadi mungkin tenggat waktu Bapak Ibu bisa tanyakan kontak pada editornya. Nah, dari editor nanti biasanya akan memberikan respon kalau misal kita tanya progres dari artikel yang sudah kita submit. Nah, kalau belum ada memang ini wah jadi setelah 2 minggu atau 1 minggu itu tidak ada respon lagi, kita withdraw saja. Nah, dengan cara ya mengirimkan surat penarikan melalui email terhadap editornya, disampaikan juga kalau ada ID submitnya jurnal nomor berapa, artikel nomor berapa, judul jurnal itu harus kita sebutkan dalam surat withdraw tersebut agar nantinya clear. Karena bisa jadi permasalahan kalau Bapak Ibu mensubmit artikel satu artikel pada beberapa jurnal sekaligus. Seperti itu Bapak. Atau ada batasan waktu Mas, misalnya nunggunya itu berapa lama baru kita withdraw. Oke. Biasanya kalau kami kan melihat histori dari jurnal tersebut. Prosesnya itu berapa lama, kita lihat dari historinya. Misal dalam tenggat waktu 2 bulan, mereka sudah memberikan respon review atau sampai first decision-nya. Kalau dalam waktu first decision itu belum ditanggapi oleh jurnal, nanti Bapak bisa memberikan apa namanya, tanyakan dulu. Biasanya kami dalam waktu 2 bulan lah maksimal. Kalau tidak ada respon first decision, kami akan tanyakan. Kalau di rumah Scopus seperti itu. Kita tanyakan pada jurnal, kemudian misal tidak ada tanggapan kembali, nanti kita withdraw. Kita maksimalkan 2 bulan, Bapak. Oke, terima kasih Mas. Karena Oke. yang masuk emailnya email sistem kayaknya. Jadi memberitahu kalau sudah menerima gitu aja. Itu kayaknya sistem Ya, ya. itu hanya receive aja, Ya. receive submission. Oke, makasih Mas. Sama-sama, Bapak. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Dewi Ratih Purnomo. Izin bertanya, apakah batas limit
jumlah autor dalam penulisan jurnal Scopus. Di beberapa jurnal nasional saya pernah baca satu penulis, apakah Scopus seperti itu juga. Baik, saya izin menjawab Ibu Rati. Untuk jumlah limit autor itu jarang sekali yang menyampaikan di author guideline untuk jurnal-jurnal Scopus. Nah, nanti Ibu bisa lihat di author guideline berapa jumlah author yang dibatasi atau maksimal itu berapa nanti di author guideline. Tapi saya juga pernah melihat artikel yang ditulis lebih dari 100 penulis. Nah, itu juga kembali lagi ke jurnalnya. Bapak Ibu bisa cek melalui author guideline-nya. Di author guideline tersebut, apakah ada ketentuannya? Biasanya kalau tidak ada ketentuan itu bebas. Bebas Bapak Ibu tidak ada batasan untuk menuliskan jumlah penulis dalam artikel tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu nanti cek dulu ke author guideline di jurnal tersebut. Seperti itu. Bagaimana Ibu Ratih? Berarti kalau misalkan nggak tertulis di author guideline-nya terkait jumlah limit autornya, meskipun kita submit autornya itu hanya satu orang, nggak masalah ya berarti? Tidak masalah, Ibu. Nah, ada juga ini ketentuan dari jurnal yang cukup unik menurut saya. Jadi ada jurnal yang memberikan saran. Kalau Bapak Ibu ingin submit di jurnal mereka, jangan hanya satu autor. Nah, kalau satu autor nanti biayanya dinaikkan. Tapi kalau Ibu memberikan lebih dari satu autor, nanti biayanya juga berbeda. Nah, ini aturan yang cukup unik di satu jurnal Indonesia kayaknya. Di Indonesia itu mereka mensyaratkan seperti itu. Dan kemudian mereka punya diskon khusus kalau Ibu punya co-author yang sudah expert di Scopus atau di negara lain dan dia expert di Scopus, punya banyak artikel yang terbit di Scopus, mereka memberikan diskon sampai 100% alias gratis. Nah, itu cukup bervariatif nanti. Maaf Ketentuan, Mas, nyambung pertanyaan. Itu baik, kalau terkait dengan autor itu apakah boleh diganti, ditambah atau tetap dari yang pertama disubmit ya harus itu, apa boleh ada perubahan di jalan di saat mungkin ada revisi misalnya gitu. betul. Nah, ini sebuah kondisional ya Bapak Ibu. Misal dalam waktu proses proses review dan lain-lain mungkin Bapak Ibu ada penambahan autor dan perubahan autor, identitas autor itu nanti biasanya diperkenankan. Tapi nanti Bapak Ibu melayangkan permohonan dulu ke editor dengan alasan yang tertentu, bagaimana alasannya, kenapa diganti, kenapa saya menambahkan autor. Nah, itu bisa. Jadi proses perubahan identitas autor atau jumlah autor itu diperkenankan. Biasanya Baik, pada saat setelah proses accepted, sebelum proses publish. Oke, terima kasih Mas. Iya, sama-sama Bapak. Nah, jadi seperti itu Ibu untuk apa namanya? Salah satu kasus unik atau peraturan yang unik dalam jurnal mereka menetapkan ketentuan seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Sama-sama Ibu. Kemudian saya akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Oke, ini dari Pak Dedi. Selamat sore Pak Dedi. Nah, ini ada pertanyaan, apakah paper yang sudah terbit di e-book proceeding masih boleh di-submit ke jurnal? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Dedi. Memang kalau kita submit lagi, nanti itu akan terdeteksi self-plagiation. Jadi memang kalau sudah terbit secara, walaupun beda beda arah ya, mungkin ini kan di proceeding,
terus Bapak Ibu ingin submit lagi ke jurnal itu tidak diperbolehkan. Karena itu nanti juga hitungannya sudah dipublish. Jadi kita tidak boleh mempublish lagi. Mungkin Bapak Ibu bisa ambil konteks yang lain atau pembahasan yang lain dalam penelitian tersebut yang sudah terbit di proceeding. Jadi itu bisa kita modifikasi. Modifikasi pembahasannya bagaimana kita rubah, kemudian subjek objeknya kita rubah, tapi untuk pengambilan data itu bisa kita gunakan. Namun harus diiringi dengan pernyataan bahwa data ini sudah diterbitkan dalam proceeding. Nanti linknya biasanya akan diminta oleh jurnal. Seperti itu, Bapak. Bagaimana, Pak Dedi? Oke, seperti itu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi tadi tentang apa namanya? Kalau paper yang sudah terbit di jurnal ataupun e-book atau sudah ada di proceeding, nah itu memang kita tidak boleh mensubmit lagi di jurnal atau di tempat yang lain. Seperti itu. Oke, ini sudah, selamat sore Bapak Ibu yang lain yang baru bergabung. Sekarang sudah ada 100 orang yang bergabung di sharing session kali ini, Bapak Ibu. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Pak Bukhori. Pak Bukhori, selamat sore. Nah, ini ya. Pertanyaan dari Pak Bukhori adalah tahapan setelah kita membuat kalimat, apalagi bagaimana cara menyusun agar menjadi full artikel. Maksudnya dalam penyusunan ya Bapak. Setelah kita buat kalimat, Iya betul, Pak. mungkin Penyusunan. kalimat ya, kalimat kerangka ya yang Bapak maksudkan ya. Ya, jadi kan sudah ada ini ya, sudah ada draft yang kemarin tuh. Nah, jadi itu diisi misalkan 5 pertanyaan gitu ya. Nah, dari 5 pertanyaan terus muncul kan udah disusun sampai gambar segala macam. Nah, itu tahap selanjutnya seperti apa gitu? Masih kebingungan juga dalam menyusunnya. Baik, Pak. Nah, setelah kita menyusun draft seperti itu, selanjutnya kita akan mencari penguat. Nah, untuk meningkatkan kekuatan dari artikel Bapak, kita akan mencari referensi. Referensi yang terkait dengan konten dari artikel Bapak yang relevan dengan itu. Terus kita juga cari yang terbaik, Pak. Jadi itu juga nantinya tidak boleh sembarangan. Referensi itu sumbernya harus jelas, itu berasal dari minimal kita harus cari dari Scopus. Nah, bisa dari Q1 dan Q2 itu, Pak. Jadi kita sarankan ambil yang terbaik referensinya, itu untuk bisa meningkatkan kualitas atau meningkatkan kekuatan dari argumen yang Bapak sampaikan dalam artikel tersebut. Jadi kalau bisa bahasanya, referensi yang digunakan dalam bahasa internasional atau bahasa Inggris, kalau bisa jangan bahasa Indonesia, karena itu nanti akan dilihat juga oleh reviewer ataupun editor, melihat validasi dari referensi yang Bapak Ibu gunakan. Nah, selain relevansinya, kita harus melihat validasi dari referensi yang Bapak Ibu gunakan. Nanti biasanya akan dibuat list, ini juga sudah banyak ditemukan. Jadi Bapak Ibu waktu submit, kemudian nanti ada list referensi dari mana siapa penulis referensinya, judulnya apa, ini dianggap relevan tidak dengan topik yang Bapak Ibu angkat, kemudian sumbernya ini jelas atau tidak, nanti akan dipertimbangkan oleh jurnal. Jadi seperti itu Pak, langkah selanjutnya untuk kita membuat artikel secara utuh, full-nya. Perlu kita lengkapi dengan referensi, seperti itu. Ya. Baik, Pak. Terus ada lagi, Pak. Ya, terkait dengan penyusunan itu kan kita menyusun untuk diskusinya. Terus di situ ada misalkan dari material itu kan banyak tuh. Penyusunan materialnya itu masih bingung juga tuh apa ini apa diminta ini. Nah itu agak bingung. Gimana caranya? Untuk menyusun tambahan lagi ya, Pak? Ya.
Nah, itu memang kontekstual, harus kita lihat dari konteks yang Bapak sampaikan apa. Terus nanti misal seperti itu kita akan buat kalimat narasi mengalir. Narasi mengalir yang kita hubungkan dari yang kalimat Bapak yang sudah Bapak susun tadi penjelasannya. Selanjutnya bagaimana seperti itu. Kita buat kalimat mengalir untuk bisa merangkai bagian dari draft yang sudah Bapak susun sebelumnya. Seperti itu. Baik, baik. Ye. Coba dulu satu-satu. Baik, Oke. Bapak. Oke. Nanti step selanjutnya memang kita akan finalisasi itu mengikuti author guideline seperti yang di awal tadi. Kita harus sesuaikan dengan ketentuan dari jurnal. Itu yang hal wajibnya. Baik, Pak Bukori, terima kasih. Nah, Ibu Rusmita, izin mau share screen. Ini bagaimana Ibu? Bu Rusmita. Halo Mas Widan, Ya, sore Ibu. saya punya topik Mas Widan. Kalau boleh saya share screen tentang literasi digital guru di sekolah dasar untuk meningkatkan keterampilan guru menggunakan perangkat teknologi. Oke, boleh Ibu. Kita akan bahas di Ya, sini. boleh izin saya screen ya Mas Widan? Boleh? Ini Mas Wildan dari temanya, dari judulnya gimana Mas Wildan? Udah MSO belum? Oke, nah ini mungkin dari yang apa namanya, yang lain belum mengenal MSO. Nah, kan banyak juga yang belum apa namanya, belum pernah mengetahui tentang MSO. Saya jelaskan sedikit tentang MSO. Nanti ini berkaitan dengan judul dari Bapak Ibu. Nah, MSO sendiri itu adalah metode, signifikan, dan objek. Nah, metode di sini adalah tidak hanya metodologi penelitian, tapi sebuah cara atau langkah yang Bapak Ibu temukan dalam penelitian ini, temuannya Bapak. Terus, signifikan itu adalah signifikansi atau kontribusi yang terjadi dari temuan Bapak itu. Selanjutnya adalah objek, ya, itu adalah objek penelitiannya. Nah, ini yang biasa kita gunakan di Rumus Fokus adalah 3 ini. Semua judul yang ada, kita harus memunculkan MSO-nya. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini dari judul Ibu Rusmita, Primary School. Nah, literasi digital guru sekolah dasar untuk meningkatkan keterampilan guru menggunakan perangkat teknologi. Nah, ini mungkin tanda titik 2-nya dihapus boleh, Bu? Oh, yang ini. Ya, betul. Yang bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, Bu. Bawahnya juga. Oke. Nah, terus di sini kita lihat ada literasi digital guru sekolah dasar. Ini adalah metode yang Ibu Rusmita gunakan. Ini kita bisa masukkan ke metode. Kemudian untuk meningkatkan ini adalah signifikansi. Jadi kontribusi itu bisa berkaitan dengan perubahan yang terjadi. Misal Bapak Ibu menggunakan model literasi digital ini bagaimana? Ada efektivitas pembelajaran siswa. Nah, ini bisa kita ambil efektivitas. Jadi sebuah perubahan. Kemudian ada lagi misal e-budgeting untuk menurunkan kasus korupsi di daerah mana. Nah, itu juga sebuah signifikan yang terjadi. Jadi menurunkan efektivitas atau meningkatkan itu juga bisa kita gunakan. Nanti menyesuaikan dengan konteks yang Bapak Ibu buat seperti itu. Kemudian objektifnya adalah arahnya, apa yang dipengaruhi. Dalam objek di judul Ibu ini adalah keterampilan guru. Nah, keterampilan guru, terus dikerucutkan lagi menggunakan perangkat teknologi. Nah, itu keterangannya. Ini sudah bagus, Ibu, judulnya. Bisa kita lanjutkan. Keterampilan guru menggunakan perangkat teknologi. Seperti itu. Ini sudah muncul MSO-nya. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya, Mas, ketika kita sudah menemukan
kalau sudah judul kita MSO kayak gini, terus untuk introduction itu kita lebih memunculkan di bagian signifikan atau kontribusinya atau objeknya gitu, Mas. Kalau saya buatnya kayak gini, Mas. Apakah sudah benar begitu? Oke. Nah, Hmm. untuk dalam introduction, Ibu Iya. nanti buat dulu gambaran luasnya atau Oh, hal-hal umumnya dulu. Itu kayak berkaitan dengan our standing of the word. Jadi pernyataan umum. Nah, itu bisa mengacu pada objeknya dulu, Bu. oke. Ini untuk what is unknown-nya objeknya dulu ya, Mas ya. Betul. Oke. Bagaimana keterampilan guru itu keterampilan guru ini sangat dibutuhkan untuk bisa meningkatkan kualitas lulusan peserta didik. Nah, itu hal yang umum kan, Bu. Itu menjadi tongkat pertama. Terus pada era digital seperti sekarang, guru di bukan dituntut apa namanya, diharapkan bisa menguasai perangkat digital, perangkat teknologi untuk bisa mendukung proses pembelajaran. Itu nanti seperti itu semakin ke bawah akan semakin mengerucut. Menguasai Menguasai teknologi, perangkat eh, teknologi era digital guru diharapkan bisa menguasai perangkat teknologi untuk bisa menguasai untuk bisa pembelajaran. bukan untuk menguasai, untuk bisa apa ya? Tadi saya untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah. Oke. Di sekolah. Sekolah. Oke. Nah, untuk bagian yang ini kan what is noun-nya kan kita fokus ke objek dulu, umum-umumnya dulu Hmm, tentang si digit tentang literasi keterampilan digital guru. dulu. Terus untuk what is unknown-nya kita berfokus ke bagian mananya nih, Mas? Nah, kita semua fokus ke sana, Bu. Jadi permasalahan implementasi perangkat teknologi di sekolah itu bagaimana permasalahannya? Karena kan ini gapnya what is unknown adalah gap. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan seperti itu. Permasalahan tentang literasi digital guru, terus bagaimana permasalahan implementasi dalam proses belajar. Hmm. Akhirnya bisa diambil dari mungkin permasalahan-permasalahan yang ada, misal keterbatasan perangkat digital eh, di yang ada di sekolah seperti itu. Jadi nanti gambarannya kita akan dari introduction itu cakupan atau pembahasan yang kita sampaikan di awal itu harus luas dulu. Our standing of the word. Jadi pernyataan umum yang disepakati oleh banyak orang. Atau kasarnya kita bisa sampaikan hal-hal yang banyak yang umumnya dulu. Hal-hal Berarti umum yang berarti seharusnya terjadi. berarti what is unknown ini udah mengerucut dia berarti ke khusus dia, umum ke khusus. Betul. Nah, Oke. setelah kita masuk what is unknown, nanti semakin mengerucut ke bawah lagi. Seperti itu, Ibu. Kemudian yang how and why should we fill the gap ini gimana, Nah, Mas? ONW ini sudah kita membahas tentang penelitian Ibu. Oh, Bagaimana penelitian, pentingnya penelitian ini. Selanjutnya, Ibu juga tujuan risetnya bagaimana. Itu sudah mengerucut sekali pada konteks penelitian Ibu. oh. Poin berarti ya, Mas ya. Ya, Berarti kebaruan yang ini Ibu tawarkan. umum, khusus, berarti poin atau kebaruan ya. Betul. Oke, Oke. kebaruan. Nah, oke. Oke, berarti kalau yang saya tulis ini masih jauh ya, Mas ya. Iya, masih ini Bu. Nanti perlu dirangkai ulang. Mungkin kita pembahasannya satu persatu kita masukkan di sana.
Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan. Sama Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Oh perihal iya Mas. Mas Wildan, saya ada pertanyaan juga di kolom chat tadi. ya. Mumpung Bagaimana Ibu? hanya saya. Disampaikan mungkin saya terlewat ini membaca. Iya, ada nggak web atau AI untuk mengetahui apakah topik kita itu menarik atau yang lagi banyak dibahas gitu di Scopus? Oke. Nah, nanti dalam penelitian itu kan kita harapkan sesuatu yang menarik ataupun eh, banyak dibahas. Tapi nanti lebih spesifik, lebih bagusnya Ibu malah Mm-mm. mencari kebaruan. Nah, kebaruan itu nanti muncul dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Ibu Ibu harus kritis nanti dilihat bagaimana kalau penelitian yang sudah terjadi ini kemudian mungkin ada permasalahan yang muncul dalam benak Ibu di lingkungan sekitar. Nah, itu nanti bisa secara konteks bisa dipilih atau digunakan sebagai penelitian. Tapi kalau secara khususnya alat yang digunakan saya juga kurang tahu. Nanti bisa di- dipilah-pilah dari penelitian yang sudah ada. Biasanya saya seperti itu. Nanti dipilah dari Scopus, Mm-mm. topik yang banyak muncul di Scopus apa? Misal tentang pendidikan. Oh, Pendidikan. Sekarang kita mengacu pada teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan itu apa saja yang dibahas? Baru nanti Ibu bisa mencari apa yang ingin dibahas. Gitu. oh, Jadi dari penelitian yang sudah ada, Ibu screening, terus Ibu implementasikan pada fenomena yang terjadi di sekitar Bapak Ibu, itu bisa diambil jadi satu topik yang menarik seperti itu. oke. Mas Wildan, pertanyaan terakhir. Kalau apa sih kalau saya itu kan apa yang lebih dulu kita lakukan ketika mau menulis di jurnal, mau menerbitkan di jurnal Scopus, membuat bahannya dulu kayak saya membuat artikelnya dulu atau mencari jurnalnya terlebih dahulu di tempat submit. Oke. Nah, itu akan lebih mudah kalau Ibu menulis dulu. Jadi kalau Oh, Ibu menulis dulu, nantinya tidak akan terpengaruh atau Ibu tidak akan terkotakkan oleh satu jurnal. Nah, seperti itu. hmm, Jadi kalau Ibu secara konsepnya ini merdeka nih, oke, gambarannya bisa menulis dengan luas, dengan lancar. Nah, itu nanti akan lebih enak. Kita tinggal pindah-pindah kalau tidak sesuai dengan jurnal seperti itu. Tapi kalau Ibu sudah mengacu pada satu jurnal, biasanya nanti akan melihat terbitan yang ada di sana dan itu bikin apa namanya lelah nanti kita untuk berpikir bagaimana kita bisa mengarahkan pada satu jurnal tersebut oke, baik. gitu. Jadi dulu aja jurnalnya Mas ya, baru di Betul. submit. Oke, siap Mas. Kita buat teksnya dulu, nanti jurnal kita akan cari setelah kita menyelesaikan artikelnya gitu. Baik, terima kasih banyak Mas pencerahannya Mas. Sama-sama Ibu Mita. Oke, selamat sore. Ini ada Bu Mary Sun. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Mary Sun. Apabila sudah disubmit lalu ditolak oleh jurnal dalam email, apakah kita harus menulis surat balasan ke jurnal tersebut? Nah, ini mungkin ya bisa dibalas dengan ucapan terima kasih, sudah apa namanya memberikan ini, tapi itu tidak wajib, tidak harus, Bu. Nanti setelah diberikan reject letter, nanti Ibu sudah lepas dari jurnal tersebut. Biasanya nanti hanya basa-basi saja lah untuk kita bisa mengirimkan surat balasannya. Tapi itu memang tidak harus untuk kita membalas. Yang perlu kita sampaikan pada email editor adalah tadi, misal kita ada perubahan data penulis, perubahan konteks yang ingin Bapak Ibu sampaikan, terus ada perubahan withdraw, nah itu yang perlu kita jelaskan. Tapi kalau sudah di reject itu udah lepas saja Bapak Ibu, tidak harus kita balas seperti itu. Bagaimana Ibu Mary?
Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Oke, nah ini yang tadi pertanyaan dari Bu Mita juga ya. Tapi kita menarik pada seperti oh, yang ini ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Mita. Ya memang kalau AI sepengetahuan saya ya hanya untuk bisa melihat keterkaitan antar variabel atau topik yang banyak muncul. Itu biasanya ada alatnya si Force Viewer itu juga bisa apa yang dibahas, banyak apa yang dibahas dalam satu topik. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk melihat konteks secara tulisan itu menarik atau tidak, itu perlu manusia yang menyesuaikan. Jadi memang kalau web dan AI itu biasanya hanya mengarahkan kumpulannya apa saja, topik yang banyak dibahas dalam Scopus itu apa, hanya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Irma, maaf. Ibu Irma Melinda. Nah, kenapa setelah saya artikel Scopus butuh extension, tapi ketika extensionnya diklik muncul cara yang bisa mendownload. Oke, ini memang salah satu problem error yang ada di Scopus. Memang pada saat Bapak Ibu ingin mendownload di Scopus, nanti ada extension, yaitu adalah file Scopus download manager. Nah, itu baru tak bulan kemarin, di bulan Mei itu dihapus oleh Scopus. Saya juga kurang tahu alasannya. Dihapus oleh Google, maaf. Oleh Google, jadi extensionnya itu tidak muncul pada extension Chrome. Nah, jadi kita kesulitan untuk mendownload atau menambahkan extension untuk download manager ini. Jadi memang itu salah satu alat pelengkap yang harus dimiliki saat Bapak Ibu ingin mendownload dari Scopus. Tapi memang sekarang sudah dihilangkan oleh Google. Jadi kami juga kemarin juga sempat kesulitan, tapi kami sudah mempunyai ada salah satu extension yang bisa kita ambil. Nanti mungkin dari Bapak Ibu, misal ingin apa namanya mendownload extensionnya ini, Bapak Ibu bisa kami share nantinya di Google Drive. Kami sudah simpan di Google Drive itu untuk cadangan. Nah, Bapak Ibu bisa saya share nanti untuk linknya bisa di-download. Jadi kalau yang resmi sudah tidak ada, kami masih punya masternya. Kalau Bapak Ibu ingin download bisa kita sharing di sana. Baik Ibu Irma, nanti bisa kontak saya atau tim yang ada di Rumah Scopus, biar nanti kita share link extension dari scopus.com. Iya, besok saya ikut camp yang Bandung, mungkin bisa dibantu ya, Mas. Ya, baik Ibu. Nanti kita pastikan itu bisa Ya, digunakan. ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, nah ini selanjutnya ada Ibu Ling Sri Hardiningrum. Di sini bertanya, topik seperti apa yang dapat diterima oleh Scopus? Apakah SLR dapat diterima oleh Scopus dan SLR seperti apa yang dapat diterima? Oke, terima kasih Bu Sri. Saya izin menjawab ya. Nah, topik yang ada di Scopus tuh semua topik bisa insya Allah. Bisa kita submit dan bisa diangkat di Scopus. Nanti SLR pun juga ada jurnal yang akan menerbitkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu dengan topik penelitiannya. Kita bisa ambil poin. Yang penting kita dalam penelitian tersebut ada kontribusinya. Kontribusi yang bisa kita jual di artikel Scopus. Nanti SLR biasanya ada jurnal-jurnal yang menerbitkan SLR juga. Jadi kategorinya tuh banyak juga Bapak Ibu. SLR kan menjadi sebuah kategori yang tersendiri. Jenis artikelnya bisa artikel by research, bisa dari systematic literature review seperti ini SLR, dan ada report brief, kemudian ada
book chapter, dan lain-lain. Ada banyak Bapak Ibu kategori di Scopus, jurnal-jurnal Scopus yang bisa diterbitkan. Untuk topik itu menyesuaikan nanti sesuai dengan skupnya, MN skupnya. Kalau cocok dengan skupnya dan penelitian Bapak Ibu dia anggap bisa memberikan kontribusi yang baik, nah itu bisa insya Allah bisa diterbitkan. Jadi topik apapun itu bisa diterbitkan di Scopus seperti itu. Untuk SLR kan banyak juga. SLR itu nanti masuknya pada review, terus ada yang menyebutkan juga sistematik literatur review, itu juga bisa. Begitu Ibu Sri Hardiningrum. Oke. Maaf Mas, mau tanya lagi. Oke. Untuk jumlah artikel yang kita pakai untuk SLR itu yang diterima Scopus itu kira-kira jumlahnya berapa Mas? Bagaimana? Mohon maaf, saya terputus-putus suaranya, Bu. Jumlah literatur review yang perlu kita untuk review kita. Oke. Oh iya, baik. Berarti jumlah literatur yang Ibu review ya? Oke. Nah, secara penulisan itu syarat SLR kan ada 20 literatur yang relevan dengan topik Ibu. Nah, itu dari minimal 20 atau bisa ditingkatkan sampai 100 itu juga bisa. Jadi mengacu pada ini dulu, Ibu, apa namanya? Syarat ketentuan penulisan SLR. Tapi saya baca itu 20 juga sudah bisa, 20 literatur. Siap, terima kasih Mas Wildan. Sama-sama Ibu. Saya ingin bertanya, Mas. Ya, baik Ibu. Saya Ibu siapa ini? Musdalifah dari Makassar. Musdalifah. Ibu Musdalifah. Ya, saya ini pernah ikut dulu training di sini, tapi sudah lama. Kemudian saya sakit, akhirnya saya tidak pernah kerja itu, sebabnya ini. Oh, Ibu dulu ke Jogja ya? Enggak sampai di Jogja, cuma di Makassar. Oh, yang Makassar, Ge. Ya, saya kan di Makassar, UI Nalodin Makassar. Saya cuma ingin tanya, karena saya kan bidang saya dulu bahasa Inggris, tapi beralih ke dalam sejarah Islam dan filologi. Jadi kajian studi naskah, saya punya ini. Ada nggak jurnal Scopus yang membahas tentang itu? Tentang sejarah Islam? Iya, sejarah Islam dengan filologi. Filologi? Iya. Ada Bu, ada tuh banyak Bu di Religious Studies. Religious Studies, ya. Religious Studies itu skupnya di Religious Studies. Nanti di sana ada banyak jurnal mengenai agama. Nah, filologi itu ada juga di sana Bu. Iya Mas, kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Nanti pada sourcesnya Ibu pilih subjek area, gunakan subjek area Religious Studies. Religious Studies. Ya. Oke. Jadi kalau saya masuk di Mendeley, di Scopus Ibu masuknya. Di Scopus. Scopus.com. Belum punya akun Scopus, Mas. Untuk pencarian jurnal tidak perlu harus ada akun berlisensi. Oh, akun begitu. Yang normal, apa namanya? Normal. Akun yang basic pun bisa. Oh, Scopus.com gitu, Mas. Scopus.com. Betul, Bu. Iya, makasih banyak, Mas. Sama-sama, Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Husnawati. Selamat sore Bu Husnawati. Ini ada pertanyaan, apakah kita dapat mengirimkan ke jurnal lain artikel yang sudah pernah di-submit ke jurnal yang pertama, tidak ada pemberitahuan apa-apa terkait. Oke, nah ini sudah lama banget ini, Pak. Sudah 1 tahun setelah submit, belum ada respon apa-apa. Nah, itu sebaiknya kita withdraw saja, Bu. Nah, itu boleh kita pindah jurnal, tapi harus ada withdraw-nya dulu. Pernyataan withdraw dari Ibu. Seperti itu.
Jadi kita tarik jurnal artikelnya Ibu di jurnal tersebut, baru nanti kita pindah ke submit ke jurnal yang lain. Seperti itu. Cara ininya bagaimana ya, Mas? Nah, Secara itu. apa? Withdrawnya. Oke. Nah, caranya nanti Ibu cari kontak editor jurnal tersebut, bisa pilih jurnal, bisa dari email editor yang ada di editorial board atau kontak, bisa dihubungi, emailkan. Surat Ibu bikin email, dituliskan itu nama, terus judul artikel yang mana, judul artikelnya, masih ada nomor submitnya nggak Bu? Nomor submit itu biar lebih akurat. Ada masih Mas. Nah, nomor submitnya kita masukkan, judul artikelnya kita masukkan, siapa saja penulisnya kita masukkan, terus kemudian di bawah ada permohonan, saya ingin withdraw artikel yang sudah saya submit di jurnal ini. Nah, itu tidak masalah tuh Mas. Misalnya kita withdraw tuh mungkin ada editorial timnya mungkin dengan jurnal yang satu dengan jurnal yang lain saling berkomunikasi. Kita kan nggak tahu, takutnya nanti ini nggak Tapi diterima. itu satu hal yang Bu, tidak melanggar aturan. Nah, itu boleh saja, tidak terus mereka akan sebar informasi Ibu, wah ini jurnal Ibu ini sudah submit tapi di withdraw, enggak. Tidak masalah ya Mas ya. Tidak akan jadi permasalahan di antar jurnal. Tapi kalau ada permasalahannya, kalau Ibu submit satu artikel ke berbagai jurnal. Nah, jaringan editor itu ataupun jurnal tersebut punya saling terkoneksi kan Bapak Ibu. Biasanya ini sudah submit dari lebih dari satu jurnal. Ya. Ada potensi di blacklist nama Ibu. Nah, itu yang menjadi repot. Oh iya, berarti bisa ya kita buat email dulu ke editorialnya bahwa saya mau withdraw tulisannya gitu, Mas ya? Ya, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Mas. Baik. Nah, di sini saya tidak hanya sendiri Bapak Ibu. Ada Mas, saya mau tambah pertanyaan yang tadi terkait withdraw itu. Ya, kalau misalnya kita udah ajuin email withdraw, kemudian tidak ada respon juga, maksudnya mungkin lama responnya, nggak apa-apa kita langsung mindahin saja, boleh? Boleh. Jadi itu bisa langsung kita eksekusi pindah ke jurnal. Karena dalam pernyataan di withdraw itu tidak perlu membutuhkan respon persetujuan. Oh, jadi tidak perlu menunggu respon ya? Ya, bisa langsung kita pindah. Baik, saya punya pertanyaan satu Mas yang sudah saya ajukan di link terkait gimana ya tips dan trik untuk memilih jurnal yang ingin kita tuju gitu. Jadi ada pertama 2 poin yang penting itu bagaimana cara memilih jurnal yang peluang publishnya besar dan kemudian biayanya paling kecil gitu. Gimana caranya ya? Tips dan trik. Atau mungkin saya juga pernah dengar bahwa ada jurnal yang memberikan free untuk publikasi. Itu gimana ya caranya kita memilih yang seperti itu? Terima kasih, Mas. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk kita bisa memilih jurnal yang terbaik. Nah, mungkin saya bisa share screen ya Bapak Ibu, karena biar ada gambaran dari Bapak Ibu. Oke, saya izin share screen ya. Nah, saya praktekkan langsung aja bagaimana kita bisa mencari jurnal yang terbaik. Nah, di sini Bapak Ibu sudah melihat share screen saya? Sudah Mas. Sudah Mas. Ya, nah kita ulangi. Nah, di sini ada banyak sekali jurnal ya Bapak Ibu. Saya sampai ini berapa nih? Sebentar saya geser ketutupan. Nah, ini ada 46.000 jurnal terindeks Scopus dan sudah discontinue. Jadi ini total keseluruhan. Jurnal yang sudah discontinue juga masih terhitung di sini. Bapak Ibu, yang pertama, kita mungkin kalau belum punya tujuan atau saran, bisa mencari dari subjek area.
Saya napa buka pas ini Pepi. Oke, ini mohon maaf Ibu, kita mute dulu Ya, ya. mohon maaf saya Ya, baik. Nah, cari di sini ada banyak subjek area atau sub subjek area. Di sini subnya juga banyak, religious study, aging, biochemistry, genetik. Nah, ini kan banyak nih. Bapak Ibu bisa tuliskan saja. Mungkin education. 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 Nah, ini akan mengerucutkan pada topik yang Bapak Ibu angkat. Jadi pemilihan jurnal subjek areanya harus sesuai dengan topik ya, Bapak Ibu. Topik yang dituliskan, bukan dari bidang keilmuan Bapak Ibu. Nah, biasanya kan kadang penelitiannya dianggap berbeda dengan bidang keilmuan. Itu nanti kita harus mengikuti topik yang Bapak Ibu tuliskan. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat ya, Bapak Ibu, ada 1.800. Ini kan sangat banyak. Kemudian di sebelah kiri ada kuartil. Nah, Bapak Ibu ada target khusus, itu kan juga harus dipertimbangkan. Saya syarat untuk lulus ada di Q2 atau Q1 dan Q1. Kita bisa tandai, Bapak Ibu. Tandai, terus di sini ada source type-nya, bisa pilih jurnal. Nah, sumbernya kita pilih dari jurnal. Ini ada conference, forwarding, ada book series, trade publication, itu ada banyak. Selanjutnya kita apply. Nah, ini akan mengkerucutkan jurnal-jurnal Q1 dan Q2. Jadi ada 995. Selanjutnya, Bapak Ibu akan mencari jurnal yang kemungkinan untuk publish besar, gitu. Nah, jadi kita akan cari probabilitas jurnal yang akan menerbitkan artikelnya, Bapak Ibu. Melihat dari jumlah dokumen yang diterbitkan. Klik saja di dokumen ini. Di sini ada Education Science, BMC. Nah, ini sudah mengurutkan. Nanti akan diurutkan dengan jumlah terbitan artikel yang paling tinggi selama kurun waktu 2020 sampai 2023. Kita lihat di sini. Oke. Nah, terus kita buka. Kita buka jurnalnya. Kita cari coverage years-nya itu sampai minimal 2024 atau to present. To-nya sampai sekarang. Nah, kalau pencarian khusus, misal Bapak Ibu punya pertimbangan tentang SJR. Nah, ini harus dicek juga SJR-nya berapa. Oh, ini memenuhi syarat, berarti oke, kita ambil. Terus, selanjutnya, kita lihat nih Bapak Ibu. Jurnal ini punya potensial predatory atau tidak. Nah, itu bisa kita identifikasi dengan melihat jumlah terbitan setiap tahun. Jadi kita tidak bisa memastikan secara penuh, tapi kita hanya bisa mengidentifikasi jurnal ini termasuk predator atau tidak. Kita lihat di Scopus Content Coverage. Nah, di Content Coverage ini kita lihat terbitan artikel selama 5 tahun terakhir itu apakah ada lonjakan yang cukup signifikan atau tidak, kenaikan yang cukup tinggi atau tidak. Nah, rata-rata jurnal yang predator biasanya mereka punya lonjakan terbitan yang sangat tinggi. Jadi tidak masuk akal mereka menerbitkan mulai dari tahun ini 100 melonjak sampai ke 1.600, 1.200. Nah, itu kan sudah tidak masuk akal. Biasanya jurnal-jurnal tersebut hanya menerbitkan tanpa mengkoreksi atau mereview dari artikel Bapak Ibu. Hanya sebatas ingin mendapatkan keuntungan saja. Kualitasnya sudah diabaikan itu Bapak Ibu. Nah, kalau lihat di sini, semakin tahun mereka memang naik dan cukup tinggi kenaikannya. Rata-rata sampai 200 sendiri. Itu masih dibilang
cukup wajar dan bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Nah, kalau yang saya contohkan tadi kan ada lonjakan yang sampai ke 1000, di atas 1000. Misal persentase perbandingannya sampai 10 kali lipat dari terbitan tahun lalu. Nah, itu sangat perlu dihindari Bapak Ibu. Nah, terus kita lihat nih stabil atau tidak. Kalau sudah dirasa stabil, Bapak Ibu bisa nanti masuk ke source homepage-nya. Source homepage itu adalah website dari jurnal tersebut. Jadi perlu kita masuk ke source homepage. Nah, masuk ke source homepage ini juga Bapak Ibu tidak boleh asal-asalan karena banyak bermunculan jurnal cloning sekarang. Jurnal-jurnal yang mereka menduplikasi dari tampilan jurnal yang terindeks Scopus, tapi mereka memang sebenarnya tidak terindeks Scopus atau jurnal mereka itu hanya palsu. Nah, itu Bapak Ibu kalau submit di jurnal cloning, website yang cloning, nanti Bapak Ibu sudah prosesnya menyesuaikan, terus membayar biayanya yang sama, yang mahal, itu memang akan diterbitkan secara website, tapi tidak akan masuk terindeks di Scopus. Jadi jangan terkecoh. Mungkin ada email. Nah, sekarang banyak skema itu seperti itu. Email call paper yang masuk ke Bapak Ibu itu mengatasnamakan misal jurnal ini ya, Jurnal Education and Information Technology. Ini jurnalnya memang ada di Scopus, tapi link yang dikirimkan itu berbeda dengan sumber yang ada di Scopus. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati kalau menerima email dari yang email spam seperti itu, harus kita perhatikan dan telusuri dulu. Jangan langsung diklik linknya tersebut, langsung kita submit di sana. Jangan. Jadi kita harus cari tahu terlebih dahulu seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menghindari jurnal cloning? Kita bisa memanfaatkan dua sumber ini, yaitu adalah website Scopus dan website Simago GR. Kalau di Scopus, Bapak Ibu, dulu di sini ada homepage, tapi sekarang sudah dihilangkan juga oleh Scopus di bagian sini. Nah, terus kalau sekarang Bapak Ibu bisa kunjungi ke konten coverage tadi, buka salah satu tahunnya, terus bisa view at publisher. Kalau view at publisher ini kan nanti akan langsung menghubungkan pada teksnya. Nah, terhubung dengan home-nya dari jurnal tersebut. Ini adalah tampilan masuk jurnal. Oke, terus kita lihat di sini. Ini adalah website dari Jurnal Education and Information Technology. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan sumber yang ada di Scopus. Oke. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu tidak punya akses Scopus berlisensi, nah ini kan kalau mau dibuka harus punya akses Scopus yang berlisensi. Bapak Ibu bisa gunakan Simago. Nah, kita praktekkan ya dengan Simago. Ini ada add-on-nya ini. Oke, ke home. Ini Simago GR, SJR, disingkat SJR. Bapak Ibu bisa copy ISSN-nya atau nama jurnalnya juga boleh. Tapi kalau lebih akurat itu pakai ISSN saja. Kita copy ISSN ini, nomor induk jurnalnya, kemudian kita paste pada kolomnya. Nah, di sini kita buka, kemudian kita masuk pada homepage. Nah, sama kan Bapak Ibu? Jadi website ini harus sama dengan yang ada di Scopus, biar Bapak Ibu tidak terjebak oleh jurnal-jurnal cloning. Sekarang cukup banyak. Mereka menirukan tampilan website tersebut, namanya juga sama, prosesnya sama, gitu.
harus diperhatikan betul, Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya Ibu. Nanti untuk proses Bapak Ibu bisa mencari jurnal tujuan. Selanjutnya, ini ada rekan saya juga Bapak Ibu, Mbak Ida RV. Nah, ini pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mbak Ida. Ini pertanyaan dari Ibu siapa ini? Halo, Mas. Siapa ya? Mbak Ida. Berkait Ya. masih nyambung sama pertanyaannya Ibu yang sebelumnya, boleh nggak? Kayak untuk memastikan kita tuh mendownload jurnal Q1 itu gimana, Mas? Mbak Ida. Oh ya, Oh ya. kalau Oh misalnya ya. Kalau untuk kalau misalnya untuk mendownload jurnal Q1, nanti Bapak Ibu biasanya bisa langsung ke Rumah Skop. Bentar, saya share screen ya. Baik. Numpang nanya, Mas. Halo, Sebentar, Bapak ya. Ya, Bapak. ini Pak, saya berstatus sebagai dosen. Tadi barusan selesai rapat senat ya. Rupanya informasi terbaru tuh begini Pak. Untuk yang mau ke guru besar, saya ini memang sedang proses mau ke guru besar Pak. Cuman belum punya jurnal Scopus sih Pak ya. Nah, rupanya persyaratan sekarang tuh lebih berat Pak. Apa? Penulisnya tuh kita tuh harus berkolaborasi dengan penulis luar Pak. Katanya sekarang itu. Nah, itu agak berat gitu kan. Kalau kalau dulu kan golongan 4A bisa ke GBP. Saya ini udah dari kemarin sebelum S3 ini udah GB. Maksud saya udah lektor kepala. Nah, sekarang ini peraturannya mau ke GB itu harus 4C dulu kan. Nah, itu satu udah berat. Tambah lagi tadi informasi jurnal yang terbit itu harus berkolaborasi dengan orang dari apa penulis luar. Nah, itu bagaimana strateginya, Pak? Baik, Bapak. Ini cukup taktis ya. Memang eh, sekarang digencarkan seperti itu ya ternyata Pak syaratnya. Iya, ini barusan tadi itu saya dapatkan. Waduh, kok makin berat nih. Baik, oke. Nah, itu memang Padahal cukup saya kemarin ikut pertama ini webinar apa webinar Rumah Scopus ini udah optimis banget gitu kan. Wah, ini bisa membantu saya kan. Mungkin nanti kalau ada rezeki maulah ke Jogja gitu untuk camp gitu kan. Tapi oke. sekalinya kok lagi nih ada lagi ada lagi. Berat. Oke, baik Pak. Nah, itu nanti kita bahas, G. Jadi kita bahas nanti bagaimana kita bisa mencari kolaborasi mungkin dari luar negeri dengan pembaruan ketentuan yang ada ini. Nah, kita masuk dulu pada Mbak Ida, G, Bapak. Siap, siap, siap. Ya, Enggak apa-apa. nanti kita bahas, Pak. Mumpung Oke, saya Pak. ingat nih. Iya, Pak. Maaf ya Bapak Ibu. Baik. Lanjutkan, Mbak Ida. Oh, baik. Untuk mencari referensi yang Q1 atau Q2 ya Ibu ya tadi. Nah, nanti Ibu bisa masuk di bagian search untuk pencarian referensi. Kemudian nanti Ibu bisa ketikkan keywordnya. Misalnya kita menggunakan keyword edukasi. Tapi Oke. Mbak, bisa saya tanya Mbak, misalnya punya akun Scopus, gimana caranya dapat itu referensi dari Scopus? Kalau untuk lisensi Scopus nanti Ibu bisa tanyakan ke pihak kampusnya. Nanti kampusnya sudah memiliki akun Scopus atau belum. Tapi kalau misalnya belum, nanti Ibu bisa mengikuti camp Rumah Scopus yang ada di Jogja atau misal nanti ada yang di luar kota, Ibu juga bisa mengikuti. Kalau tidak, nanti Ibu bisa ada pilihan lain juga menggunakan Rapid Journal di Google Scholar. Begitu, Ibu. Nah, ini saya ya menggunakan ekstensi Rapid Journal. Bagaimana caranya Mbak? Ekstensi. Bisa diketik Mbak? Ya, boleh sebentar, Ibu.
saya. Nah, nanti Ibu masuk ke Google Scholar. Google Scholar. Kemudian untuk ekstensinya, Ibu nanti bisa tambahkan ekstensi di bagian sini. Kemudian bisa langsung visit Chrome Web Store. Kok nggak bergerak ya Mbak ya? Yang nggak bergerak, Mbak. Oh, sebentar Bu, Diulangi agak Mbak. lambat ya. Mohon maaf. Sebentar Ibu. Ini share screen-nya. Share screen belum Sebentar. berjalan, Mbak. Oh ya, ini ada kendala sinyal sebentar. Saya pindahkan. Sudah Ibu? Saya ulang share screen-nya ya. Iya, Mbak. Mbak Oke. diulang. Nah, ini kita ke Google Scholar. Kemudian nanti bisa pilih ekstensi di bagian sini di Visit Chrome Web Store. Visit Chrome. Mbak. Kemudian silahkan Bapak Ibu klik bagian Rapid Journal. Rapid Journal Quad. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu bisa download. Masih berjalan. Mohon maaf, tunggu sebentar. Nah, ini nanti bisa ditambahkan ke Google Chrome-nya Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk tampilannya ketika sudah di-download, misalnya di sini kita menggunakan jurnal Criminal Law. Nah, di sini akan tersaring sendiri Bapak Ibu. Ada yang Q1, nah ini tampilannya bisa dilihat dengan jelas. Belum Nah, lihat. Kalau sudah masuk di Google, Mbak, kenapa scholargoogle.com ini, Mbak? My profile, my library. Yang muncul. coba di share screen Ibu. Mohon maaf. Kenapa my profile, my library? Halo Ibu. Iya. Saya masuk di Google Scholar, tapi yang muncul my profile and my library. Nah, Ibu nanti download dulu Rapid jurnalnya yang di bagian ekstensi tadi. Di bagian pojok ini. Ekstensi. Ke Google. Visit Chrome Web Store. Ini kok anu ya? Presentasinya kok enggak ada ya? Layarnya menghilang, Mbak. Layar menghilang. Sebentar. Google Scholar, kenapa nggak bisa masuk saya di sini? Google Scholar ya, Scholar Citation, Google Scholar Citation yang dimaksud, Mbak. Sudah ya Ibu ya. Google Scholar biasa. Nanti Ibu download ekstensinya di sini. Di bagian ekstensi. Extension. Scholar, tapi yang muncul itu Google Bagaimana? Scholar. Yang muncul seperti ini, Mbak. Ini. Saya nggak tahu yang mana. Ini kita Rapid jurnal ya Ibu. Di add Chrome dulu. Kemudian ekstensi. Kemudian nanti muncul
setelah add ekstensi di bagian Google Scholar akan muncul seperti ini. Untuk settingannya silahkan disamakan. Yang diaktifkan hanya Turbo, ABCD, Core, FT50, sama SGR. Mbak, kenapa saya ini nggak bisa masuk di Google Scholar? Google Coba Scholar, dibantu share screen, Ibu. ya. Saya nggak tahu bagaimana screenshotnya ini. Cuma ada ditutup terus Google Scholar provides way to broad research for scholarly literature, search across a wide variety of disciplines and sources, article, thesis. Itu yang saya tindih, Mbak, Google Scholar-nya. Kalau saya tindih sini, Google Scholar malah masuk ke Google Scholar saya, my profile, my library. Atau saya harus cari lagi di sini Google Scholar ya. Iya, Ibu, di Google Scholar. Ketik aja Google Scholar. Sudah ketemu, Ibu? Sebelum itu bisa di-download dulu tadi di ekstensinya. Kemudian untuk beberapa fitur yang diaktifkan seperti fitur Turbo, ABDC, kemudian Core, FT50 dan Mbak, SGR. tadi untuk melihat ekstensinya di mana, Mbak? Ya, saya lagi buka Google Scholar kok cuman ada apa list ini ya, list. Iya, Klik yang mana ya? Yang tadi ya kayak Mbak tuh di sampingnya ada muncul itu ya. Nanti silahkan di-refresh, Bapak. Di-refresh dulu. Setelah Baik. di-download Rapid Journal-nya, kemudian di-refresh Google Scholar-nya. Belum, saya baru nyampe Google Scholar. Oke, kemudian untuk ekstensinya, sebentar Nah, itu Bapak. dia memunculkannya gimana ya? tampilannya gimana Mbak? Google Scholar-nya. Nah, ini Google Scholar masuk saya di Google Scholar saya sendiri. Baik, untuk tampilannya seperti ini. Ibu, bentar. Bentar. Nah, share screen. Nah, di sini Ibu, Bapak, di sini, di ekstensi, bagian ekstensi, silahkan visit Chrome Web Store. Tadi untuk munculkan tab yang di samping tuh yang sedang Mbak scroll tuh itu gimana ya? Ini Yang ada. Nah, ini di-download ya, rapidnya di-download dulu, Bapak. Oh, rapid Google Scholar begitu Mas, Mbak. Ini silahkan. Yang ini, Ibu, Bapak. Nah, ini. Nah, ini ditambahkan dulu ke Chrome. Rapid Google Scholar ya. Ya, ini ditambahkan dulu ke Chrome. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Jurnal Sudah. Quality from Web Store ya. Nah, Sudah. ini kalau sudah silakan buka Google Scholar-nya. Terus setelah terbuka Mbak, add from yang mana lagi ditindih Mbak? Kemudian nanti Ibu silakan ke bagian bentar. Sudah, remove dulu. Saya ulang add Chrome, extension-nya di add. Kalau sudah, add to Chrome ya. Kita ke Google Chrome. Google Scholar, mohon maaf. Google Scholar. Nah, sebelum itu nanti akan muncul seperti ini ya. Sudah ya, Bapak Ibu ya. Di layarnya ada muncul seperti ini. Sudah, Mbak. Yang perlu diaktifkan hanya Turbo, AB, Core,
FT50 sama SJR aja. Ya, ada rapid journal quality check setting. Muncul seperti itu, Mbak. Iya. Terus apalagi nih jenis, Mbak? Misal saya ketik Google Scholar, kemudian saya search mengenai jurnal kriminal. Nah, nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, agak lemot seperti ini. Nah, sudah ya. Jadi setelah rapid journal quality check setting, kita ketik di search jurnal. Ya, jurnal yang Ibu mau cari mengenai skupnya apa, ya skup yang Ibu inginkan gitu. Kalau mau melalui Scopus nanti bisa ini lewat scopus.com ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa silahkan cari di bagian search untuk referensinya. Kalau misalnya saya bisa sudah masuk tadi ini saya religious studies misalnya saya cari Mbak jurnal tentang religious studies. Kalau saya klik Lewat Scopus ya Bu ya. SJRP1 ya. Nah, lewat Scopus atau lewat yang tadi? Google Lewat Scholar. Google Scholar tadi Mbak. Kalau lewat Google Scholar nanti tampilannya hanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang satu, nah seperti ini. Hanya seperti ini, nanti Bapak Ibu silahkan pilih sendiri. Terus di-download saja. PDF-nya silahkan dibuka, langsung di-download. Kemudian kalau melalui scopus.com, nanti Bapak Ibu caranya seperti ini. Saya share screen lagi. Untuk saya masih di religious studies tadi Mbak, tapi enggak keluar ini. Hanya di situ ada SJRP1. Tapi enggak tahu. Ya, Q1 itu Q1 Ibu. Itu tapi tidak muncul anunya Mbak. Kalau Ibu silahkan pilih yang muncul aja. Yang ada QQ-nya aja. Itu yang Scopus biasanya. Yang sudah berlisensi Scopus. Ya, saya klik OK, Mbak, Rapid Journal Quality Check for Religious Studies, SJRP1, OK, saya kasih OK begitu. Tapi tidak muncul-muncul. Coba Ibu bisa dibantu share screen? Tidak tahu saya share screen, Mbak. Silakan Ibu pilih menu di bawah New Share, di dekat chat room. Saya tidak tahu ini, Mbak. Saya gunakan komputer, bukan laptop. Halo, usul saya. Ya, kita Mungkin lanjut. yang kasus personal gini bisa dilayani Nanti di lewat sesi personal lain aja. ya. Nanti kita langsung di scopus.com ya Bapak Ibu Ya, ya. Scopus saja Varian. sini. Ya, saya setuju. Nah, Sebenarnya tadi ada pertanyaan yang belum selesai dijawab, yaitu peluang ya. Peluang probability-nya yang seperti apa ya. Di indikatornya apa di jurnal-jurnal yang probability-nya memungkinkan. Atau ini dulu monggo ini layar ini coba dijelaskan mana ini. Silakan Mbak. Nah, untuk pencarian referensi terbaik di scopus.com nanti Bapak Ibu silahkan pilih bagian search, kemudian ketikkan kata kuncinya edukasi atau kata kunci yang sesuai dari keywordnya Bapak Ibu. Kemudian nanti bisa search langsung. Untuk mengecek bagian Q-nya, nanti Bapak Ibu bisa disetting di bagian data short on-nya. Ini nanti disetting dulu. Setting kalau citasinya, maaf, kalau citasinya terbanyak itu sudah bagus, sudah Q1 atau Q2. Otomatis itu ya Mbak ya. Kalau misal kita cited high, Nanti citasi ya, paling tinggi itu udah pasti Q1, Q2. ya nanti bisa dicek lagi di sini cara mengeceknya di bagian search.
nama jurnalnya, bisa diklik kanan, open link new tab. Oke. Nah, untuk persentilnya nih di sini Ibu. Bisa dilihat ya Q2 65 seperti Kategori. itu. Ouch. Yang bagus-bagus silakan ditandai. Misalnya ini ditandai lalu di-download aja begitu. Baik, terima kasih Mbak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita ke pertanyaan dari Bapak tadi. Pertanyaan dari Mas Wildan tadi ya Bapak. Ya, yang belum. Iya, di Mas Wildan tadi. Monggo Mas Wildan bisa Probability-nya dulu. Mana? Probability. Oke, probability jurnal ya, Pak? Iya. Betul. Oke. Mohon maaf, ini stop share dulu. Baik. Oke, terima kasih Mbak Ida. Kita share screen dulu, Bapak. Oke, memang kita hanya bisa mengangan-angan. Nah, itu. Jadi, probability di sini itu bukan kemungkinan mutlak, tapi secara gambarannya nanti semakin banyak jumlah artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut, semakin besar juga peluang Bapak untuk bisa diterbitkan artikelnya. Jadi memang kita hanya bisa mengidentifikasi secara kasarnya. Nah, itu. Jadi kalau dilihat di sini, terlihat nggih, Pak, sudah Ya. dengan banyaknya jumlah citasi, maaf, kok citasi. Dengan banyaknya Dengan jumlah dokumen yang diterbitkan, peluang kita masuk juga akan lebih besar. Kalau di sini hanya 50 ini misal, kita lihat 50 setiap tahun satu tahunnya. Nah, satu tahun itu rata-rata 14. Peluang kita masuk juga akan kecil di sini. Karena mungkin persaingannya juga besar, terus hanya menerbitkan artikel yang dalam jumlah belasan itu juga selektif, sangat selektif sekali. Itu jadi kita harus pertimbangkan itu, mencari probabilitas yang paling besar dengan melihat dokumen yang diterbitkan jumlahnya dalam kurun waktu 3 tahun. Tadi kan 2020 sampai 2023 di sini 3 tahun, itu dalam 3 tahun. Begitu Bapak. Iya, itu dengan asumsi 1 tahun misalnya terbit 2 edisi gitu ya. Betul. Kalau misal kita akan lebih mendalami itu di jurnal homepage-nya. Nah, ini ya. Saya bagi apa namanya? Saya share screen ini juga melihat dari Jurnal Education and Information Technology. Nah, salah satu pertimbangan adalah waktu. Waktu berapa lama proses dari penerbitan artikel Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mencari dari jurnal yang sudah diterbitkan, artikel yang sudah diterbitkan, maaf. Di sini kita lihat ya, kita cari berapa kali jurnal ini menerbitkan dalam waktu 1 tahun. Nah, explore artikel, volume and issue. Bapak Ibu bisa masuk pada arsip atau volume and issue. Kita lihat dalam satu tahun jurnal ini terbit berapa kali. Di situ kita bisa ambil salah satu gambaran untuk pertimbangan berapa lama nantinya. Nah, nih di tahun 2023 jurnal ini menerbitkan 12 isu. Jadi setiap bulan ini terbit. Nah, kalau melihat seperti ini, proses yang terjadi itu juga cukup cepat nantinya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin memastikan lagi bisa buka dokumen yang sudah diterbitkan. Dilihat di sini. Kita lihat salah satu, kita buka. Nah, kita download. Ini bisa jadi gambaran berapa lama proses artikel Bapak Ibu mulai dari submit sampai publish. Ini nanti kita cari di bagian historinya. Itu atas. Udah kelihatan tuh. Iya.
Ah, ah. Nah, ini ya, Bapak Ibu, dapur besar. Ini kita bisa estimasi waktu ini, Bapak Ibu. Misal saya targetnya di bulan Desember. Oh, ini baru mulai, oh masih ada, waktunya masih cukup. Nah, kita lihat di sini, receive itu submitnya dari mulai 10 Juli sampai ke November, accepted. Accepted di bulan November, berarti Juni, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. Nah, di tengah waktu itu pasti ada waktu review, revisi. Nah, itu nanti di sini tidak dituliskan, biasanya revisi juga masuk. Kemudian ada publish-nya di bulan Desember. Jadi 1 bulan kemudian langsung bisa diterbitkan. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan juga untuk waktu estimasi waktu yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Sebentar, Mas. Tadi kelihatannya contoh Anda dalam 1 tahun cuman 14 artikel tadi ya. Tapi dalam web ini kok Oh, beda. Yang ini. every month terbit ini. Oh, Nah, yang tadi itu mana ya? Kita cek Pak. oh, lain jurnal ya. Beda jurnal Pak. Higher Education and for Future. Nah, ini beda jurnal. Ini yang saya contohkan kalau sedikit, kemungkinan akan diterbitkan kan juga kecil. Nah, ini yang 50. Nah, yang saya contohkan untuk melihat isunya, itu yang jumlahnya tinggi, sampai 1000 tadi. Nah, ini yang kecil. Kalau yang ini kan yang lumayan tinggi tadi, Pak. Berapa kali terbit. Nah, jadi Ya, bisa ini every month ini. 12 kali dalam setahun. Ini cukup cepat kan, Bapak, apa namanya, untuk prosesnya. Itu Tapi kalau asumsi 1 kali terbit ada 14 kali 12 berarti 48 artikel ya. Ya, kemungkinan seperti itu. Nah, Ya, ini ini kalau jurnal asing memang jumlahnya masih puluhan ya. Saya kalau lihat jurnal yang diterbitkan Scopus di Indonesia, itu mereka koden juga ya. iya. Ya, saya tidak menghibah orang, tapi jadi menjadi ragu saya kalau begini koden gitu. Ada 50 artikel terbit kan. Betul. Sehingga mau memasukkan ke situ saya ragu. Ini kira-kira gimana ya? Memang ya mungkin terbit lah terbit, tapi rasanya tidak terlalu puas gitu karena jumlah artikelnya banyak banget gitu. Arti, nah itu gimana Mas menurut dengan? Seperti ini. Untuk jurnal-jurnal di luar, itu biasanya tidak secara langsung terafiliasi dengan universitas. Kalau di Indonesia memang penerbitnya akan mengacu pada universitas. Kalau di luar, mereka sudah pihak expert atau di bidang ini di swasta. Mereka hanya fokus pada penerbitan. Salah satunya adalah Springer. Ini adalah penerbit yang cukup terkenal juga, Springer. Jadi mereka fokus untuk menerbitkan artikel saja. Fokus mereka tidak terbagi. Kalau banyaknya jumlah artikel itu nanti mengikuti dari ketentuan yang ada di jurnal juga. Tapi biasanya kalau secara di Indonesia itu masih terafiliasi dengan universitas. Jadi ada keterbatasan mereka dalam pengelolaan jurnal tersebut bagaimana, dan ada faktor khusus. Misal mereka ingin menjaga kualitas, itu juga bisa karena dari apa namanya, kualitasnya itu diukur dari jumlah citasi yang diterima. Tapi kalau Springer ini kan secara global sudah punya trust, kepercayaan dari banyak bidang ilmu atau subjeknya banyak, mereka saling terkoneksi seperti itu. Tapi kalau yang misal sedikit itu nanti ada pertimbangan tertentu dalam prosesnya. Jadi memang kita tidak bisa ambil langsung ngejudge ini bahwa kalau jumlahnya banyak tentu kualitasnya tidak terlalu bagus. Dan kalau sedikit itu kualitasnya akan sangat spesifik. Nah, itu belum bisa kita
asumsikan seperti itu, Bapak. Iya. Ini ada hubungannya enggak? Makin banyak artikel yang diterima, casnya makin mahal apa gimana? Nah, untuk biaya biasanya Oke. tidak terpengaruh secara khusus, secara langsung, maaf. Jadi tidak terpengaruh secara langsung. Misal kalau jumlah artikel yang diterbitkan banyak, otomatis akan murah. Nah, itu kan kalau cara asumsi, misal banyak apa namanya yang diterbitkan, berarti biayanya akan disamaratakan, dibagi orang berapa ratus itu kan. Tapi itu tidak berbanding secara lurus, Bapak. Nanti Iya. tetap menyesuaikan. Yang berpengaruh secara signifikan untuk penentuan biaya adalah penerbit. Biasanya kalau penerbitnya Springer atau penerbit besar, itu nanti biayanya juga akan mahal. Seperti Boleh itu. cek Mas, boleh nggak ini sebentar? Cek kira-kira kalau dari segi casnya Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. makin banyak seperti apa? Ini yang banyak biayanya. Open access. Nih, banyak pun nanti akan tetap mahal. Ada 3.300. Wah, ini berarti kaya banget jurnal ini. Satu artikel aja sampai 3.390 dolar. Nah, terus misal yang contoh yang tadi, misal ini ya, yang sedikit ya. Ini penerbitnya juga besar ini, Sage. Kita coba ya, lihat perbandingannya. Bisa nego nggak ya itu angka segitu ya? Bisa, Pak. Bisa. Ini our support access support portal journal facing fact. Di sini ada agreement juga. Nah, kemarin saya juga menemukan ada universitas di Indonesia yang mereka punya agreement dengan Elsevier. Jadi semua jurnal yang bernaung di penerbit Elsevier nanti bisa diterbitkan secara gratis. Nah, universitas itu adalah Universitas Pajajaran, punya kerjasama. Bapak Ibu bisa mendapatkan gratis penerbitan dengan kalau di sebagai penulis pertama dan corresponding author di artikel tersebut. Jadi ini cukup membantu. Nanti Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu apakah ada kemungkinan Agree. diskon ataupun ada perjanjian khusus dalam artikel tersebut, dalam jurnal tersebut. Oh, itu beda ya dengan universitas yang berlangganan gitu ya, yang berlangganan. Kalau ini agreement ya. Beda. Kalau agreement ini nanti yang menerbitkan. Tapi kalau yang berlangganan itu kita bisa mengambil atau mendownload saja. Wah, ini kalau universitas yang tidak berlangganan, tidak agreement ya mesti bayar Tidak penuh bisa, ya. betul. Nah, ini ya Sama sini. ini yang Sage tadi ada 50 ada belasan setiap tahunnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sini. Belasan berarti kan 1 tahun terbit cuman berapa Satu kali? kali mungkin Pak itu. Iya itu. Dari fee. There is no viable in this journal. Nah, ini gratis. Nah, itu. Jadi ada kepentingan khusus misal Bapak Ibu di sini. Mereka menggratiskan tapi ya memang kuotanya terbatas kayak gitu. Ini gratis. Open access. Gitu, Bapak. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak? Ya, saya beri mungkin teman-teman yang lain barangkali ada pertanyaan. Banyak sih tapi ada Mas. teman-teman dulu. Baik. Mungkin bertanya, Bapak Mas tadi yang bertanya tentang kolaborasi ya? Iya, Mas boleh. Wildan, Ya? saya dulu peserta di batch 14, Mas. Wow, Budi Hendaris. Izin bertanya, Pak. Itu kiat-kiat mencari publisher atau jurnal di mana kita mau publish artikel kita yang gratis itu gimana ya, Mas? Terus apa benar kalau kita ingin publish di jurnal yang gratis itu lama sekali nunggunya, Mas, begitu? Apa benar gitu?
Atau ada mungkin Mas punya referensi walaupun gratis tapi ini cepat gitu kan untuk apa terbitnya gitu barangkali ada. Makasih. Baik Pak, sama-sama Pak. Nah, memang kita kalau mau menemukan jurnal gratis itu harus cek satu persatu. Jadi belum ada aplikasi atau alat yang bisa men-screening jurnal-jurnal yang gratis untuk biaya. Jadi kayak ya Pak, yang tadi ketemu atau pun, apa tuh lah semacam data yang akan dibuat ke artikel Pak. Mungkin di sela-sela nanti kami ini lagi. oke, bagaimana Pak? Oke, memang belum ada ya saat ini ya. Memang Belum. harus cari satu-satu gitu kan ya. Betul. Atau nggak bisa mungkin kayak itu Mas, Pak jurnal Finder kan gitu ya. Pakai jurnal Iya, Finder. tapi jurnal Finder Ya, itu mengacu pada satu penerbit, biasanya harganya rata-rata relatif mahal. Karena itu punya publisher besar kayak Taylor and Francis, Elsevier, terus ada lagi Emerald. Nah, itu biasanya rata-rata mahal. Tapi nanti pada saat Bapak Ibu mensubmit, ada pilihan juga untuk nah itu ya pilihan ya betul. bisa gratis. Misal Bapak Ibu ingin gratis, bisa dibuat close access. Seperti itu. Oke, baik. Seperti Terus itu, Pak. itu memang lama ya Mas ya kalau di gratisan itu untuk publishnya gitu. Betul. Jadi asumsinya seperti ini. Kalau misal Bapak Ibu ingin mensubmit di jurnal gratis, nantinya antriannya itu akan panjang karena banyak orang yang ingin publish di jurnal tersebut. Terus selanjutnya, misal itu gratis, kadang untuk prosesnya itu jadi lama karena ada proses review yang mungkin tenggat waktunya itu tidak secepat yang berbayar. Biasanya seperti itu. Jadi akan terkenal lama karena ada beberapa kendala. Mungkin di luar dari proses reviewnya yang lama itu adalah antrian karena banyaknya artikel yang disubmit di jurnal tersebut. Begitu. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi yang bertanya tentang syarat sekarang, syarat yang terbaru untuk guru besar. Nah, kolaborasi ya, Bapak Ibu. Ini kan melibatkan kolaborasi. Nah, menurut saya itu sangat penting juga, Bapak Ibu, untuk menjalin sebuah komunitas yang punya tujuan yang sama, yaitu bisa terbit di jurnal Scopus. Nah, nantinya kalau Bapak Ibu ingin mencari penulis kolaborasi di luar negeri, itu juga memang cukup tricky ya Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjalin koneksi. Nah, di sini koneksi juga sangat berpengaruh di sini. Koneksi supaya Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan penulis-penulis dari mancanegara. Karena kalau kita tanpa mengenal langsung ngechat atau mengirimkan email, kita mengajak kolaborasi, kadang kita tidak digubris atau tidak tidak diperhatikan. Tapi kalau Bapak Ibu punya koneksi, relasi yang terbentuk di komunitas tersebut, nantinya ada link-link di situ. Nah, salah satu yang menjadi motivasi dari Mas Scopus adalah menjaring kolaborasi antar penulis di Indonesia dan di luar negeri. Kebetulan juga Pak Jo dulu pernah mengajar di Malaysia, itu juga punya akses ke beberapa universitas yang ada di Malaysia. Mungkin ada orang Indonesia yang juga bekerja atau mengajar di luar negeri. Itu dari pas waktu kemarin ada yang dari Leeds University itu dari Inggris, itu juga pernah melakukan camp di Jogja. Terus ada beberapa yang dari Malaysia itu juga datang ke sini. Nah, ini menjadi sebuah wadah yang bisa kita kuatkan untuk menjalin kolaborasi, entah antar universitas yang ada di Indonesia ataupun secara mancanegara. Seperti itu, Bapak. Jadi memang kalau perlunya kolaborasi itu kita menjalin koneksi atau relasi dari dosen yang ada di luar negeri seperti itu. Atau yang orang Indonesia yang mengajar di luar negeri juga banyak. Jadi itu perlu kita perkuat koneksinya.
Seperti itu, Bapak. Saya tanya Pak, boleh Baik, ya? Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Ya, Mohon maaf. ya, iya, Mohon pertanyaan maaf, terakhir ini Pak. waktu Ya, juga sudah terbatas. ya. Ye. Mohon maaf Pak, kami tidak mengaktifkan kamera karena jaringan di tempat kami kurang bagus. Ya, Baik. ya, Mas Wildan tadi menarik sekali dijelaskan bahwa di introduction itu ada beberapa kata kunci atau poin-poin yang akan dijelaskan di dalamnya. Misalnya what is noun, kemudian what is unknown, dan kebaruan. Nah, kira-kira kalau di pembahasan, discussion, apa poin-poin yang harus kita cantumkan untuk kita mengisi tadi? Oke. Nah, nanti pada bagian discussion, Bapak Ibu perlu membahas tentang gap berdasarkan hasil penelitian. Jadi, Bapak Ibu perlu mengkaitkan permasalahan yang ada dengan hasil kan kemudian. Setelah itu, di discussion, Bapak Ibu harus menjawab gap-nya. Gap-nya itu kita jawab pada discussion. Seperti itu, Pak. Ya. Itu menjadi solusi yang Bapak Ibu tawarkan dalam penelitian. Ya. Oke? Ya, harus menjadi solusi Bapak. ya. Diberikan solusi di dalamnya ya. Betul. Itu nanti kita kaitkan dengan rumus permasalahan atau gap-nya. Agar terjalin benang merah mulai dari introduction sampai ke conclusion. Iya. Mas Wildan. Ya, makasih. Makasih Mbak Wildan. Kalau Mas Wildan, Baik. ada nggak yang jurnal yang dalam waktu di bulan Juli atau Agustus mereka memungkinkan bisa accept ya. Kalau ada, akan kami coba untuk itu cara nyarinya gimana ini? Nah, cara carinya memang seperti itu tadi, Pak. Tapi kalau untuk Juni terbit isunya, tapi prosesnya itu nanti akan tetap ngikut yang selanjutnya. Jadi tidak bisa kita langsung mungkin submit di bulan Juni, terus proses kita cari yang Juli atau Agustus terbit, itu nanti akan susah. Kalau kecuali jurnal tersebut predator. Jurnal predator paling malah bisa terbit, tapi nanti itu. Gitu, Pak. Enggak lah, Jadi itu perlu kita dihindari hati-hati tuh. juga. Haram itu. Betul. Nanti Bapak Ibu sudah keluar uang banyak tapi tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, tidak bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah, itu kan rugi sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi mereka ada standar proses yang cukup ini ya, waktunya cukup. Tidak mungkin Juli Agustus terbit. Iya. Ada proses yang perlu kita lewati, Bapak. Kita juga tidak bisa intervensi kepada jurnal. Kalau minta, apa namanya? Saya minta dipercepat untuk artikel ini bisa terbit di Juli. Nah, itu malah nggak publis juga. Jadi memang mereka mengantisipasi hal tersebut. Begitu, Bapak. Baik, mohon maaf sekali berkaitan dengan waktu sudah menunjukkan jam 5. Pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, mungkin Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi kembali di minggu depan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa gabung lagi pada sharing session dan menanyakan kembali. Mohon maaf atas keterbatasan waktu ini, saya akhiri untuk sharing session di hari ini. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Mas Hadian dengan apa namanya produk-produk dari Rumah Scopus. Terima kasih atas Mas, perhatian dan ini semangatnya Bapak Ibu. rekamannya nanti dikasih ya, Mas. Di-share ya. Rekamannya, recordnya. Nanti di-sharing, Pak. Ah ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Bisa lihat di mana tuh Pak sharingnya? Terima kasih Mas Wildan dan Mbak Ida sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti sharing session sore hari ini sampai akhir. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita belum bisa berdiskusi lebih lama lagi.
Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan dan datang lebih awal. Selanjutnya mau menginfokan untuk kelas online batch 2 sudah kami laksanakan mulai hari Senin kemarin sebanyak 40 peserta atau full 40 peserta. Kemudian untuk batch 3 sudah kami buka pendaftarannya dan akan kami mulai kelas online-nya pada tanggal 1 Juli 2024. Jangan lupa menggunakan kupon 20 limited supaya mendapatkan diskon dari 1.875.000 menjadi 999.000 saja. Sedangkan untuk camp, untuk minggu ini kami adakan di Kota Bandung. Untuk pendaftaran sudah kami tutup. Namun untuk pendaftaran camp selanjutnya ada di tanggal 21, ada di camp Jakarta dan di Yogyakarta. Selanjutnya ada di akhir bulan juga ada camp Solo dan camp Yogyakarta pada tanggal 28 Juni. Untuk Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti webinar materi utama atau ingin mengulang lagi, bisa mendaftar melalui website rumahskopus.org. Webinar utama akan kami laksanakan nanti malam pukul 19.30 selama 2 jam. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai kelas online dan camp? Silahkan. Ada, mohon maaf, off cam saya mau tanya, untuk Surabaya kira-kira jadwalnya untuk Scopus Camp-nya kapan ya Pak ya? Baik, Ibu Dwi, terima kasih. Untuk Surabaya, kami belum jadwalkan di bulan Juni ini. Namun untuk update-nya nanti bisa diakses di rumahskopus.com atau nanti untuk jadwal-jadwal selanjutnya akan kami share di dalam grup Rumah Skopus, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, Ibu, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silahkan. Eh, bedanya tadi pendampingan online dengan offline ya mestinya beda. Maksudnya apa ya? Katakanlah jadwalnya gimana, Mas? Baik, Bapak, sudah pernah mengikuti webinar utama sebelumnya Hmm, yang yang kayak gini aja. 99.000? Yang 99.000, Bapak? Oh itu, iya ya sudah pernah, sudah. Baik, Bapak. Saya jelaskan secara singkat. Untuk kelas online, Bapak Ibu akan mendapatkan 8 kali sesi webinar, mulai dari penentuan judul dan topik yang menarik sampai dengan submit paper. Selama 8 sesi, eh, akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 17 Juli. Setiap sesinya 1,5 jam, Bapak. Selanjutnya, Bapak Ibu juga akan mendapatkan akses 13 video materi selamanya. Jadi, materi kelas online dari Rumah Scopus bisa diakses untuk selamanya dan bisa ditonton berulang-ulang. Mulai dari menetapkan judul sampai dengan persiapan submit. Jadi untuk Bapak Ibu yang berhalangan hadir untuk mengikuti webinar, mungkin salah satu webinar, Bapak Ibu juga bisa mengikuti materi dari kelas online. Untuk materi dari kelas online ini dapat diakses selamanya dan di mana saja, jadi tidak ada batasan waktu. Selanjutnya untuk camp, eh, jadi camp selama 3 hari, Bapak Ibu akan kami dampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Skopus dengan target minimal submit satu paper sebelum pulang. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan akun Scopus berlisensi untuk yang mengikuti camp. Selanjutnya, Bapak Ibu setelah mengikuti camp selama 3 hari, Bapak Ibu juga akan kami dampingi selama 1 tahun ke depan melalui WA dan Zoom di tiap pekannya. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas lainnya, e-materi, cek plagiasi, sertifikat,
dan konsumsi selama pelatihan. Untuk camp di Jogja sudah termasuk dengan penginapan, namun untuk di luar Jogja belum termasuk dengan penginapan. Untuk jadwal terdekat, camp ada di Jakarta tanggal 21 Juni. Eh, Selanjutnya ada di Yogyakarta di hari yang sama, di tanggal yang sama, tanggal 21 Juni. Kemudian di akhir bulan ada di Solo dan Yogyakarta. Selanjutnya, bagaimana jika ingin mendaftar untuk yang kelas online? Pertama, masuk ke rumahskopus.com. Selanjutnya, saya contohkan untuk yang online dulu. Klik tombol warna hijau daftar online course. Klik daftar. Selanjutnya, klik tambah keranjang. Untuk mendapatkan diskon, Bapak Ibu wajib menggunakan kode kupon 20 limited yang dari harga normal 1.875.000 menjadi 999.000 saja. Selanjutnya Bapak Ibu isi data pribadi, nomor telepon, alamat email jangan sampai salah, kemudian terakhir klik buat pesanan. Maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Selanjutnya untuk yang offline atau camp, caranya sama. Pertama masuk ke rumahskopus.com, kemudian pilih online course. Selanjutnya pilih camp yang ingin didaftar atau tanggal 21 atau tanggal 28 silahkan. Saya contohkan untuk yang camp Yogyakarta 21 Juni. Selanjutnya pada bagian bawah ada klik gabung camp. Isi data pribadi, kemudian pilih metode pembayaran, dan terakhir klik daftar sekarang. Maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, bisa langsung menghubungi CS kami di WhatsApp atau Mbak Natali di 0823 2878 8133. Itu Bapak. Apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu silahkan. Untuk kegiatan malam ini daftar lagi ya. Baik Bapak, untuk member baru atau yang belum pernah mengikuti webinar utama, bisa mendaftar melalui rumahskopus.com. Mohon maaf, rumahskopus.org. Namun yang sudah pernah mengikuti webinar utama atau sebelumnya, Kamis malam sebelumnya, eh, materinya sama Bapak. Jadi eh, kami sarankan atau untuk member lama bisa mengikuti webinar hari Kamis sore sharing session begitu Bapak. Kasih. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Untuk rekaman akan kami share mulai besok pagi melalui grup WA dan email Bapak Ibu masing-masing. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai akhir. Saya Handian, sebagai moderator, mohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Webinar saya tutup, salam Q1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Terima kasih. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Sama-sama, Bapak Ibu. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Mas,